Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan dibuka buku paket kalian. Sebagaimana yang sudah selesai, silahkan dibuka. Langsung saja pada pembahasan, yaitu konsep perilaku manusia, memahami kedudukan fitrah, nafsu, akal, dan kolab. Kemudian membandingkan fungsi dan kedudukan fitrah, nafsu, akal, dan kolab. Memahami pengertian fitrah, memahami pengertian nafsu, memahami pengertian akal, memahami pengertian kolab. Yang pertama, fitrah. Definisi fitrah yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti al-khilqah, menciptakan, pembawaan, naluri, tabiat, watak, karakter, belahan suci, dan agama yang benar. Sedangkan secara istilah, fitrah adalah sifat bawaan yang ada semenjak awal penciptaan. Karena kata fitrah sering disandikan kepada manusia, maka yang dimaksud fitrah dalam hal ini adalah sesuatu yang menjadi bawaan manusia semenjak lahir. Yang kedua, nafsu. Kata nafsu berasal dari bahasa Arab nafsun, ya, yang bisa diartikan sebagai roh, nyawa, tubuh dari seseorang, darah, niat orang, dan kehendak atau keinginan. Maksudnya kecenderungan atau dorongan hati yang kuat. Sedangkan secara istilah, nafsu adalah sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Misalnya keinginan makan, minum, disanjung, dihargai, dan lain sebagainya. Makanya di sini nafsu terbagi menjadi 3. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Sebagaimana yang kita ketahui, nafsu amarah ini mendorong kepada sesuatu yang kejelekan, ya, kepada kejahatan, amar syaitan. Bisa kalian lihat dalil-dalilnya di buku paket, ya. Sedangkan nafsu lawamah ini sebenarnya dia masih ada kebaikan di dalam diri seseorang, ya, terkadang baik, terkadang buruk, ya, tapi juga sering melakukan kejelekan. Ini di tengah-tengah, ya, nafsu lawamah masih di tengah. Sedangkan nafsu mutmainnah ini mendorong nafsu kepada sesuatu yang kebaikan, menjurus kepada kebaikan. Ini yang seharusnya kita miliki. Kemudian yang ketiga, akal. Akal di sini menurut bahasa ya bisa diartikan menahan, ya, bisa bermakna ikatan, bisa bermakna melarang, ya, bisa bermakna mencegah. Sehingga dengan makna ini orang berakal adalah orang yang mampu menahan dan mengikat hawa nafsunya. Sedangkan secara istilah, akal adalah sesuatu yang halus, yang memiliki daya kemampuan untuk memperoleh, menyimpan, dan mengeluarkan pengetahuan. Dengan demikian, akal memiliki fungsi kognisi, yaitu untuk memperhatikan, memikirkan, dan menjelaskan. Dengan mempertimbangkan semua fenomena yang ditangkap oleh panca indera sehingga dapat berpendapat, berimajinasi, menilai, dan sebagainya. Selanjutnya, kolab, ya, kolab di sini secara bahasa bisa bermakna membalik,
Dalam konteks ini, hati disebut dengan qalb karena sifat hati yang selalu berubah-ubah. Terkadang sedih, gembira, sebentar senang, lalu benci, dan seterusnya. Jadi tidak ada jaminan hati selalu tetap yang memboleh hati manusia. Karena itu, jika dalam hati muncul keinginan yang baik, maka segeralah laksanakan. Jangan ditunda-tunda sebelum keinginan itu berubah. Selanjutnya kita membandingkan kedudukan fitrah, nafsu, akal, dan qalb. Jadi setelah mengetahui konsep fitrah, nafsu, akal, dan qalb, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kesemuanya itu memiliki hubungan, yaitu sesuatu yang lembut, sesuatu yang imateri, tetapi memiliki pengaruh besar untuk menentukan baik atau buruknya seseorang. Jadi di sini diharapkan perilaku orang yang memahami konsep fitrah, nafsu, akal, dan qalb ini menyadari dengan sebenarnya bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang hina dan lemah, tak berdaya. Semua kita merupakan karunia-Nya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari hendaknya tidak menuruti kesenangan nafsu, sebab kesenangan nafsu selalu berakhir penyesalan, bahkan kehancuran, sekalipun kadang berwujud kebaikan. Selanjutnya, selalu mengasah kecerdasan, menggunakan akal untuk mempertimbangkan semua hal yang akan kita lakukan. Pertimbangkan untung ruginya, baik buruknya, dan dampak maslahah madaratnya. Selanjutnya, setiap hari hendaknya ada tambahan ilmu yang masuk dalam akal kita, terutama ilmu agama. Ilmu yang berkaitan dengan aturan Allah dalam setiap yang akan kita lakukan. Kemudian memastikan apa yang kita lakukan tidak keluar dari aturan Allah. Yang terakhir, hendaknya mengasah ketajaman perasaan dan kepekaan hati agar hati nurani kita berfungsi dengan baik, yaitu hati bisa mengendalikan pikiran dan nafsu dalam setiap tindakan. Sekian, terima kasih. Ya, silahkan dibaca lagi buku paketnya karena di sana lebih luas pengertiannya, definisinya, ada juga dalil-dalilnya, wajib kalian baca. Di sini cuman saya ambil poin-poin ya, yang menurut saya itu penting. Ya, jadi lebih luas lagi cangkupannya ada di dalam buku paket. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.